Oke, kita mulai ya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Poltekkes Pangkal Pinang, khususnya di Prodi Kebidanan ya. Baiklah adik-adik, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Di masa pandemi ini kita lagi-lagi dengan proses pembelajaran daring ya. Jadi dengan proses pembelajaran daring semua bisa nyambi dilakukan ya. Contohnya tadi ini Ibu sudah lihat ya, Francisca sudah bergabung. Tadi Francisca WA tidak bisa aktifkan video karena lagi proses mau vaksin, boleh silahkan ya. Yang penting hadir dulu di pertemuan pertama ini. Baiklah adik-adik, di mata kuliah ISBD ini ya, mata kuliah ISBD ini Ibu berdua dengan Ibu Neng Ayu Rosita. Kebetulan untuk PJMK-nya, untuk dosen penanggung jawab mata kuliah ini adalah Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Nur Hayati, seperti jadwal yang kalian dapatkan dari akademik kalian ya. Kalian boleh panggil Ibu dengan panggilan Ibu Ati ya. Ibu di Poltekkes Pangkal Pinang, home base-nya di Prodi Keperawatan ya, Prodi Keperawatan Pangkal Pinang ya. Ibu di Poltekkes sudah kurang lebih 9 tahun di Prodi Keperawatan Pangkal Pinang ya. Untuk mata kuliah ini baik untuk pertemuan pertama sebelumnya kita akan kita akan lihat bersama mata kuliah ini apa sih sebenarnya, kemudian muatannya apa saja, apa yang harus kalian lakukan sehingga kalian punya hak mendapatkan nilai dan segala macam ya. Izinkan Ibu share. Ada yang sudah buka VLab? Siapa ada Bu? Ada. Sudah Bu. Oke, kalau kalian sudah buka VLab, berarti kalian sudah buka mata kuliah ISBD. Sudah, di situ Ibu sudah paparkan RPS. Semoga saja ada yang sudah download RPS-nya. Kalaupun tidak ada, memang hari ini adalah kita menyepakati dulu ya proses perkuliahan ini seperti apa. Ya, baik, izinkan Ibu share screen. Oke, sudah nampakkah? Oke. Sudah Bu. Oke, sip. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah dengan bobot 2 SKS ya. Bobot 2 SKS, 1 SKS teori, 1 SKS praktek. Insya Allah kita dengan 14 minggu pertemuan ya. Dosennya ini saya dan Ibu Neng Ayu Rosita ya. Kemudian izinkan Ibu buka masker ya. Oke. Nah, mata kuliah ini apa sih yang kita akan bahas ya? Jadi kesimpulan dari mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan untuk kalian bagaimana sih sebenarnya konsep umum dari sosial, budaya, agama, kepercayaan, peradaban, ya, kesetaraan, kemudian aspek-aspek sosial budaya yang berkaitan dengan ya kebidanan. Kebidanan itu berkaitan dengan apa? Mulai dari perkawinan, nifas, BBL, kemudian bagaimana cara-cara pendekatan sosial budaya dalam praktek kebidanan ya. Jadi di mata kuliah ini sebagai dasar buat adik-adik nanti pada saat menjadi bidan profesional, insya Allah ya kalian sudah bisa melihat jelas, oh ternyata satu dengan yang lain proses dari perkawinan, kemudian prosesi nifas, kemudian menghadapi BBL itu berbeda satu budaya dengan budaya yang lain. Ya,
Kemudian apa substansi kajiannya ini? Kita akan menyelesaikan 14 kali 14 pertemuan mulai dari pengantar hari ini, pengantar konsep IS dan IBD sampai kepada nanti kalian akan diajarkan norma dan praktek budaya dalam kehidupan seksualitas dan kemampuan reproduksi. Itu yang akan kita bahas. Nah, kemudian pembelajarannya ini di SCL ya, kita mengarah pada kalian lebih aktif ya, kalian lebih aktif bertanya. Kalau sembari nanti Ibu menjelaskan materinya, ada yang misalnya ada yang kurang paham atau suara Ibu kurang terdengar jelas atau ada yang mau diulang, boleh langsung raise your hand atau boleh langsung nyalakan mic-nya langsung berbicara ya, boleh. Silahkan ya, kalian boleh lebih aktif ya. Kemudian ini beban uraian SKS-nya, jadi 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Ya, bobotnya masing-masing. Itu kalau SKS teori itu kita 50 menit ya. Kemudian SKS praktek kita dengan 1 jam. Kemudian tagihan, nanti Ibu akan membuat kelompok untuk kalian buat paper. Kemudian ada role play dan simulasi karena ini ada 1 SKS praktek. Kemudian membuat resume perkuliahan. Ini setiap pertemuan itu kalian punya tugas resume perkuliahan. Itu disajikan di VLab ya. Nanti Ibu taruh di VLab. Kemudian akan ada kuis ya. Kuis akan ada sewaktu-waktu ya. Sewaktu-waktu Ibu akan membuat kuis di VLab juga ya. Jadi nanti Ibu akan memberitahukannya. Oke, kemudian ini penilaiannya ya. 20% masing-masing ya. UTS UAS 20%, kemudian tugas mandiri terstruktur 20% dan praktek juga 20%. Ya. Untuk referensi silahkan. Kalian mau membaca buku apa saja yang berkaitan dengan ilmu sosial dan ilmu budaya dasar, silahkan. Di sini adakah yang dari IPS? Siap ada Bu. Ada. Ya. Nah, kalau dari IPS, ilmu sosial dan ilmu budaya dasar ini bukan barang baru ya. Karena kalau dari IPS memang ini yang dipelajari waktu SMA kemarin ya. Baik, kemudian ini di RPS ini sudah lengkap dengan RPP ya. RPP ini Ibu sudah pasang dari pertemuan pertama sampai pertemuan 14. Kemudian untuk teori, praktek pun demikian ya. Jadi untuk teori ini pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 kita akan bersama ya, kita akan bersama sampai pertemuan ke-7 insya Allah sampai 20 September itu kita akan bersama. Sementara setelah UTS nanti kalian akan bersama dengan Ibu Neng Ayu ya. Dari pertemuan ke-8 sampai dengan pertemuan ke-14 nanti akan bersama dengan Ibu Neng Ayu. Ya. Oke, ini RPS-nya. Oke. Kemudian apa saja sih yang menjadi aturan di perkuliahan kita? Bentar ya. Kita buka kontrak dulu. Apa yang menjadi aturan di perkuliahan kita? Bentar. Itu kita ada kontrak pembelajaran ya. Kita ada kontrak pembelajaran bagaimana sih aturan dalam perkuliahan ini, apa saja syaratnya kalian bisa mendapatkan nilai A, nilai B, C, atau bahkan mungkin ada yang error ya. Oke, izinkan Ibu share screen-nya. Ini kontrak pembelajaran.
Ini nanti kita akan isi ya. Ini nanti kita akan isi pada hari ini Senin 9 Agustus 2021 mata kuliah ini. Nah, apa saja yang kita harus apa saja yang kita harus sepakati? Kontrak ini adalah kesepakatan bersama ya. Kontrak ini kesepakatan bersama. Kita sampai ke detoleransi aja tadi ya. Ya, toleransi pertama untuk keterlambatan. Ya, sanksi keterlambatan baik kita melalui Zoom ya, melalui Zoom maupun melalui VLab nanti itu kita sepakati keterlambatannya mau berapa menit. Silahkan. 10 menit, Bu. 10 menit. 10 menit, Bu. 10 menit. Oke, Erika sarannya 10 menit. Yang lain setuju? 15 menit. Ada yang minta 15 menit. Oke. Ini masing-masing tinggalnya di mana sih? Ada yang di kabupaten, kita mulai ya kabupaten paling jauh dulu. Kabupaten Bangka Barat ada? Siap, ada, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Di Bangka Barat oh ya. Di kota kah atau di desanya? Siap, Bu, di Kota Muntok. Oh, di Muntok. Oke, bagus. Sinyal di Muntok lumayan bagus sih. Oke. Kemudian kalau di Kabupaten Bangka Selatan ada? Siap, ada, Bu. Ada, Bu. Oke, di Bangka Selatan di mana aja? Di Di Desa Parding. Payung, Bu. ada yang dari Payung, ada yang dari Ada, Bu. Nyelanti, Desa Permis, Bu. ada yang dari Wali, Permis, ada yang di Tobu Wali Kota ya. Oke. Ya, jadi upayakan pada saat proses perkuliahan ya, karena masing-masing kabupaten itu berbeda-beda sinyalnya ya. Tidak ada yang dari pulau kan? Pulau Pongo, pulau nggak ada kan? Karena sekarang sinyal di pulau kurang bagus. Oke, dari jauh lagi dari Belinyu. Ada yang dari Belinyu? Enggak ada. Ada, Bu. Ada ya? Oh, ada yang dari Belinyu. Ada, Bu. Oke, kemudian kalau Sungai Liat sama Koba dan Pangkal Pinang, insya Allah tidak ada persoalan dengan sinyal ya. Sisa kuota internetnya aja ada atau tidak ya. Itu persoalannya. Baik, adik-adik sekalian, kita sepakati 10 sampai 15 menit ya keterlambatan. Baik, nah sanksinya adalah ketika kalian terlambat. Nah, ketika kalian terlambat melalui Zoom utamanya ya, karena di Zoom ini Ibu bisa kendalikan. Kalau kalian terlambat, kira-kira sanksinya apakah tidak boleh mengikuti perkuliahan pada hari tersebut? Ini apakah sepakat dengan poin A ini? Tidak, Bu. Tidak. Oke, terus diapain dong kalau terlambat? Misalnya ditambah tugas atau gimana, Bu. Yang penting tetap mengikuti perkuliahan pada hari tersebut. Oke, saran yang bagus ya. Jadi tetap bisa mengikuti perkuliahan pada hari tersebut, tapi dianggap tidak hadir enggak di presensinya? Dianggap hadir. Iya, Bu, dianggap hadir. Hadir, Bu. Kalau dianggap hadir misalnya ya, ini kita buka open pen sama-sama ya. Kalau udah terlambat, kemudian dianggap hadir, diizinkan ikut kuliah, minggu depan terlambat lagi, seperti itu lagi, minggu depannya seperti itu lagi. Kira-kira gimana dong? Misalnya begini, Bu, misal hari pertama terlambat tetap dianggap hadir, hari kedua terlambat tetap dianggap hadir, dan misalnya ketiga terlambat baru tidak dianggap hadir dan tugasnya makin bertambah banyak. Oke. Itu saran dari Dela. Yang lain setuju gak saran dari Dela? Setuju, Bu. Setuju. Baik, ini kalian yang sepakati ya. Oke. Kalian yang sepakati ya. Jadi Ibu akan tuang di sini sanksi keterlambatan. Berarti tetap dianggap hadir dan bisa mengikuti perkuliahan. Tetapi
diberi tugas tambahan ya. Sampai tolerir keterlambatan sampai 3 kali keterlambatan ya. Oke, tolerir keterlambatan sampai 3 kali keterlambatan. Kalau sudah sampai 3 kali keterlambatan, maka tetap boleh mengikuti kuliah, tetapi tidak dianggap hadir pada presensinya dan diberi tugas tambahan. Gimana? Siap. Oke. Sip ya. Jadi sanksi ini Ibu akan setorkan nih di bagian akademik kalian. Ini adalah sanksi kesepakatan kalian ya. Oke. Maaf Bu, Ya, silahkan. kalau terlambat karena jaringan gimana Bu? Oke. Jadi kalau apa ya? Kalau di Zoom itu ya, kalau di Zoom biasa ada reportnya kalian masuk dulu ya, kalian masuk dulu. Tapi kalau misalnya karena jaringan kalian muncul ke VLab, buka VLab-nya di jam kuliahnya. Ya. Jadi antisipasi ketika misalnya perkuliahan kita Zoom, kemudian kalian terkendala jaringan, silahkan kalian buka VLab dan kalian aktif di VLab karena di VLab itu ada reportnya ya, di VLab itu ada reportnya misalnya si Aniza ini hadir di VLab jam sekian gitu. Jadi pas perkuliahan Ibu kalian buka perkuliahan Ibu di VLab gitu ya, di situ ada kelihatan. Oke? Oke Bu. Oke, sip. Nah, kemudian tata tertib di perkuliahan, baik ini utamanya melalui tatap maya seperti ini ya. Pakaian tetap kalian menggunakan pakaian putih hitam ya. Seragamnya belum ada, jadi seragam putih hitam. Kemudian ini harus lengkap ya, jangan sampai nanti Ibu suruh berdiri ternyata di bawahnya pakai sarung ya. Atau ada yang andukan di bawahnya karena mentang-mentang dari lewat Zoom ya. Ini karena nggak usah makan pada saat proses perkuliahan tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan kecuali minum ya, boleh. Kemudian handphone atau proses Zoom pada saat Zoom mode mute ya, mode mute kecuali ada yang mengeluarkan ide atau pendapatnya. Ya. Sama dengan ini. Untuk laptop sama. Ibu tidak mewajibkan kalian Zoom pakai laptop, mau pakai handphone juga boleh. Jadi bagi yang belum memiliki laptop, pakai handphone juga boleh. Mengantuk di kelas boleh, tapi tidur tidak boleh ya. Ya, mengantuk itu kalau ada yang mengantuk boleh sekali ya. Boleh silahkan izin cuci muka ya. Oke. Sanksi bagi yang melanggar. Nah, sekarang silahkan. Oh, sanksinya apa? Adakah di sini yang Ibu pernah mengajar ya? Ibu lupa di tahun berapa ya? Ada mahasiswa yang mohon maaf Bu, saya minimal harus ngomil gitu. Ah, udah. Tapi memang menyertakan surat keterangan dokter. Gitu. Dia ada ini. Ya. Sanksinya apa nih ketika melanggar? Teguran aja. Gimana?
Wah, Bu Ati ini baru pertemuan pertama udah berbicara sanksi. Gimana proses perkuliahannya ya? Oke, kita kasih teguran aja ya. Teguran. Oke, sip. Ini nanti saya minta nama si pennya di sini ya. Nanti tanda tangannya nanti kita via WA aja. Oke, sip. Ini udah kita sepakati bersama. Nanti Ibu akan isi kelengkapannya ya ke akademik kalian. Oke, sip. Nah, proses perkuliahan kalian boleh tanya ke kakak tingkat kalian ya. Jadi karena Ibu mengajar di kebidanan itu sudah sejak 2013-2014 sudah mengajar di kebidanan di mata kuliah SBD ini. Jadi proses perkuliahan kita serius tapi santai. Kalian tidak usah terlalu tegang ya, apalagi di masa pandemi COVID ini. Kalau tegang itu kan tegang, stres itu menurunkan imunitas ya, menurunkan imunitas. Akhirnya kita rawan untuk terinfeksi ya. Baik adik-adik, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita masuk ke materi pertama? Oke, adik-adik sekalian, jadwal kita di hari Senin ini terdiri atas 3 bagian ya, 3 bagian. Bagian pertama adalah kita akan membahas teori, insya Allah sampai jam 9. Kemudian jam 9 dilanjutkan sampai jam 11 itu kita akan membahas tentang praktikumnya. Kemudian nanti di sore hari itu kalian dengan tugas mandiri dan tugas terstruktur. Itu akan kita bahas sebentar pas di jam praktikum ya. Untuk praktikum, tugas mandiri, tugas terstruktur sebentar kita akan bahas ya. Jadi selama 7 minggu bersama Ibu prosesnya kita seperti itu. Nah, proses perkuliahan karena karena mengantisipasi pemakaian kuota kalian yang sangat banyak ya, namanya Zoom ini memang memakan kuota yang sangat banyak. Jadi pertemuan kita ada kalanya kita menggunakan Zoom, ada kalanya kita akan menggunakan VLab saja ya. Jadi kalian aktifnya di VLab. Jadi di VLab itu tugas materi dan segala macam sudah nanti Ibu akan sajikan di situ. Ya. Oke, baik. Nanti sembari jalan aja kalau ada yang mau bertanya ya. Kita ke materi pertama. Oke. Bentar ya. Kok dia nggak bisa? Bentar ya. Baik, kita ke pengantar dulu ya. Kita ke pengantar dulu. Kenapa sih kita harus membahas ISBD ini ya? ISBD itu sebenarnya apa sih ya? Ini akan kita bahas utamanya bagi yang bukan dari IPS ya. Dan ISBD ini sebenarnya bukan makhluk baru sebenarnya ya. Sudah sering kita mendengarkan, cuman kita belum paham aja apa sih sebenarnya. Baik, ini ISBD. Nah, tujuan ini kita akan membahas tentang yang kita capai adalah substansi materinya, yaitu ilmu sosial budaya dasar. Nah,
ilmu sosial budaya dasar ini salah satu bagian dari mata kuliah berkehidupan bermasyarakat, atau kalau di aturan dari Kemendikti itu disebutnya dengan MBB ya. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya yang lain, yaitu dengan ISBD ini kita gunakan sebagai bagian dari problem solving masalah masyarakat. Maksudnya adalah dengan pandangan ISBD ini kita bisa, insya Allah bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya ya. Kemudian ini yang akan kita bahas tentang hakikat dan ruang lingkup ISBD itu, kemudian ISBD itu sebagai problem solving. Nah, sekarang jadi ISBD itu singkatan dari dua, ISD dan IBD ya, ISD dan IBD. Nah, sebenarnya secara umum ilmu pengetahuan itu dikategorikan 3 macam. Ya, 3 macam. Yang pertama natural science atau ilmu alamiah ya. Ilmu alamiah itu kalian kalau waktu SMP, SMA kemarin belajar tentang IPA ya, IPA biologi, IPA fisika, kimia, itu adalah natural science. Kemudian ada disebut dengan social science atau ilmu sosial. Nah, ISD ini ya, ISD ini masuk di ilmu sosial. Ya, ISD ini masuk di ilmu sosial. Nah, itu atau social science. Kemudian ilmu pengetahuan yang ketiga yaitu pengetahuan budaya atau di humanity. Itu. Jadi sebenarnya secara umum ada 3 kategori ilmu pengetahuan ya. Nah, ISD ini termasuk dalam ilmu sosial ya. Adapun objek kajiannya ya, objek kajiannya itu yang pertama interdisiplin. Ya, interdisiplin itu adalah dengan ilmu sosial ini kita bisa menanggapi berbagai kenyataan ya, berbagai kenyataan bersama yang dihadapi oleh masyarakat ya, melalui pendekatan sendiri ataupun pendekatan interdisiplin. Contoh, di masa pandemi COVID ini ya, berbagai macam multitafsir dari masyarakat. Ada yang masyarakat yang sampai sekarang, sampai titik ini sudah banyak korban berjatuhan, tapi masih saja mereka tidak mempercayai tentang COVID, itu ya. Itu. Jadi kajiannya itu kita menanggapi berbagai kenyataan. Yang kedua, persamaan kepentingan. Jadi ilmu sosial dasar itu adalah persamaan kepentingan. Jadi karena adanya sama-sama punya kepentingan, maka mengakibatkan timbulnya ada kerjasama dan ya tidak jarang terjadi pertentangan karena tujuannya sama. Ya, misalnya tujuan yang mau dicapai satu benda misalnya. Karena sama-sama mau mencapai satu benda ini, ya kalau misalnya mau kerjasama boleh. Tapi kalau misalnya ada yang tidak mau kerjasama, tidak mau berbagi, maka muncul pertentangan. Ya, itu adalah objek kajian dari ISD ini. Jadi seperti itu. Oke, kemudian jadi secara sederhananya bahwa ilmu sosial dasar ini merupakan usaha untuk memberikan pengetahuan dasar bagi kalian bagaimana sih untuk mengkaji gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Sehingga apa? Sehingga kepekaan sosial masyarakat itu bisa meningkat ya. Jadi ada orang yang ya sudahlah apatis, ada yang mengatakan ya udahlah, I don't care, tidak peduli, sudah tidak ini nafsi-nafsi ya masing-masing. Tapi dengan ilmu sosial dasar ini kita mengkaji ada apa sih yang terjadi di masyarakat, kenapa sih masyarakat itu ada yang tidak peka, kemudian di masa pandemi ini banyak pandangan ISD yang bisa kita lihat. Misalnya di lingkungan rumah kita ada yang lagi isolasi mandiri misalnya. Ada yang beberapa masyarakat menganggap itu adalah sebuah tabu, ya. Ada yang benar-benar menghindari orang yang positif tersebut, ya. Ada yang membantunya karena yang isolasi mandiri misalnya tidak bisa kemana-mana dan segala macam. Kemudian dia juga misalnya
pesan melalui online tidak terlayani, maka ya kepekaan tetangganya seperti apa gitu ya. Jadi ilmu sosial dasar ini mengajarkan kita bagaimana sih kita bisa meningkatkan kepekaan sosial gitu ya. Nah, kemudian IBD. Jadi tadi 2 ISD dan IBD. Nah, kalau IBD sendiri masuk dalam salah satu yang 3 ilmu tadi, yaitu kelompok ilmu budaya atau the humanity. Ya, itu. Nah, tapi di sini disampaikan bahwa IBD ini tidak identik dengan pengetahuan budaya itu sendiri, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu budaya dasar ini kita tidak mempelajari bahwa kita tidak mempelajari budaya orang ini bagaimana, budaya daerah A bagaimana, bukan. Tapi di sini kita mempelajari bagaimana masalah manusia dan budaya. Itu ya. Bukan mengkaji budayanya saja, ya, bukan mengkaji budayanya saja seperti sejarah budaya itu, kemudian prosedur budayanya, bukan. Tetapi IBD ini adalah mengkaji bagaimana manusia dengan budaya tersebut. Nah, khususnya kita di kebidanan, ya, khususnya dari di kebidanan, maka dengan IBD ini mengkaji bagaimana sih satu wanita dengan wanita yang lain menghadapi masa menstruasi, menghadapi proses perkawinan, menghadapi proses nifas, ya. Itu ada satu daerah tertentu, misalnya ketika dia menghadapi nifas setelah melahirkan, itu ada teknik-teknik tersendiri yang harus dia jalani sesuai dengan budaya. Itu yang kita kaji, ya. Jadi bagaimana manusia dan budayanya. Oke. Nah, ini sesuai dengan SK Dirjen Dikti, maka tadi itu Ibu sampaikan bahwa ternyata ISBD ini adalah gabungan 2, ISD dan IBD. Gitu ya. Ini sesuai dengan SK Dirjen Dikti, makanya di perguruan tinggi di Poltekkes ini kita mempelajarinya ISBD, menggabungkan kedua hal ini karena sesuai dengan SK Dirjen Dikti nomor 44 tahun 2006. Jadi pengorganisasian materi itu diatur dari Dirjen Dikti. Ya. Oke, ini ruang lingkupnya, ya. Ini ruang lingkup ISD, ya. Ruang lingkup ilmu sosial dasar. Nanti akan kita bahas sampai ke belakang bagaimana individu, keluarga dan masyarakat. Kemudian ada nanti kita akan membahas bagaimana masyarakat desa dan masyarakat perkotaan, ya, rural dan ini. Kemudian masalah penduduk, kemudian ada stratifikasi sosial atau pelapisan-pelapisan sosial. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian bagaimana dengan pemuda dan sosialisasinya. Kemudian bagaimana dengan iptek dan kemiskinan. Itu adalah bagian dari ilmu sosial dasar. Ya, ini yang akan kita bahas bersama sampai 14 kali pertemuan. Kemudian ada lagi IBD. Karena mata kuliah ISBD ini gabungan dari 2, ISD dan IBD, maka kita juga akan membahas bagaimana sih manusia dan pandangan hidupnya, bagaimana manusia dengan keindahan, bagaimana manusia dengan keadilan, dengan cinta kasih, dengan tanggung jawab, dengan kegelisahannya dan dengan harapannya. Itu ya, itu yang akan kita bahas. Itu adalah ruang lingkup. Jadi 2 ruang lingkup itu akan kita kaji sampai 14 kali pertemuan ini. Itu ya. Baik. Jadi intinya kesimpulannya bahwa ISBD itu mencakup masalah sosial dan masalah budaya serta keberadaan manusia sebagai subjek masalah tersebut. Ya, jadi manusia ini sebagai subjek di masalah sosial dan di masalah budaya. Nah, dengan ISBD ini kita digiring agar manusia diharapkan dapat memiliki wawasan sosial,
bagaimana bisa menumbuhkan kepekaan, menumbuhkan empati kita pada masalah sosial serta mencari pemecahan masalahnya, itu ya. Jadi bukan saja hanya kita tahu masalahnya, tapi kita mencari pemecahannya. Jadi ini kesimpulannya ya. Maaf. Jadi ini kesimpulannya. Jadi ini yang kita tarik. Kesimpulannya bahwa ISBD ini mencakup masalah sosial dan masalah budaya, serta keberadaan manusia sebagai subjek bagi masalah tersebut. Untuk apa? Supaya bisa menumbuhkan kepekaan, empati, ya, wawasan sosial, dan bagaimana mencari pemecahannya. Ya, ini kesimpulannya. Oke, materi ini nanti kalian bisa dapat di Philep ya. Oke, ini baik. Itu pengantar SPD. Karena di teori ini kita akan membahas dua, pengantar SPD dan manusia sebagai makhluk budaya. Ya. Sampai di sini di pengantar ada yang mau bertanya, silahkan. Oke. Kita masuk ke ini, manusia sebagai makhluk budaya. Oke. Nah, tadi karena kita sudah mengetahui bahwa ISBD itu adalah menggiring manusia sebagai objek permasalahan, baik permasalahan di budaya maupun di permasalahan sosial. Nah, kita tengok satu persatu permasalahan tersebut. Kita lihat dulu yang pertama, manusia sebagai makhluk budaya. Itu seperti apa sih sebenarnya? Ya. Nah, kita coba renungkan dulu, apakah yang Anda pahami tentang kebudayaan? Kemudian, ada tidak kehidupan manusia yang tanpa melahirkan kebudayaan? Coba refleksikan mengapa manusia menciptakan kebudayaan. Ya, ini boleh kalian, maaf. Ketiga pertanyaan ini boleh kalian renungkan untuk mengajak kita, kok kita harus belajar ISBD ya? Padahal kan kita kebidanan gitu ya. Itu. Jadi apa yang Anda paham tentang kebudayaan, kemudian ada tidak manusia lahir, manusia ada, kemudian tanpa melahirkan kebudayaan. Oke. Nah, fenomena kebudayaan itu adalah khas dari manusia. Jadi yang tadi saya Ibu sampaikan bahwa di masalah kebudayaan itu manusia itu sebagai objek dari masalah budaya, ya. Jadi itu khasnya, manusia itu sebagai subjek dan pelaku dari kebudayaan. Coba bandingkan dengan binatang, maaf, ya. Binatang itu lahir ya udah gitu aja, tidak melahirkan sebuah kebudayaan, ya. Kemudian manusia itu merupakan summa primat. Summa primat itu adalah merupakan sebuah bagaimana dia bisa menjadi berperan utama, ya, berperan utama dalam sebuah proses atau dalam sebuah permasalahan dari kebudayaan tersebut, ya. Tuh. Jadi summa primat ini bagaimana usaha manusia untuk menaklukkan atau menguasai atau untuk mengabdikan dirinya di alam jagat raya ini. Itu adalah summa primat. Kemudian
melalui kebudayaan, nilai kemanusiaan itu manusia itu bisa ditentukan, ya, bagaimana nilai kemanusiaannya. Kemudian kegiatan kebudayaan itu adalah manifest dari seluruh usaha manusia menaklukkan, menguasai, dan memperhatikan alam kodrat. Ini adalah summa primat, ya. Ini adalah summa primat, ya. Ini kegiatan manifest dari usaha manusia menaklukkan, menguasai alam kodrat. Itu adalah summa primat, ya. Oke. Kemudian alam kodrat itu kausa material, ya. Jadi alam kodrat itu kausa material isinya adalah kebudayaan dan daya cipta manusia, ya. Kemudian itu, ya. Jadi intinya adalah fenomena kebudayaan itu kita diajak bahwa manusia itu berbeda dari makhluk ciptaan yang lain. Kemudian dengan kebudayaan manusia itu diajak merupakan menjadi summa primat. Summa primat itu apa? Bagaimana manusia itu bisa berusaha, bagaimana manusia itu bisa merefleksikan dirinya, menaklukkan dan menguasai atau memperabdikan dirinya dengan alam kodrat yang ada. Alam kodrat itu apa? Material dari kebudayaan. Agar daya cipta dari manusia sebagai kausa formalis, maksudnya kausa formalis adalah alasan sebagai subjek, gitu ya. Alasan sebagai subjek dari sebuah budaya itu bisa terlaksana, gitu ya. Nah, kebudayaan ini sebagai usaha menyempurnakan diri, itu tadi semua, ya. Kebudayaan ini ada juga menyatakan sebagai sekolah, ya, dalam tanda petik bagaimana manusia itu bisa belajar, ya. Belajar apa? Belajar menghargai hidup, belajar menghargai sebagai insani, kemudian bagian dari naluri manusia. Jadi kebudayaan itu digiring, manusia digiring untuk menemukan kebenaran, kebaikan, dan keindahan, tuh, ya. Kemudian dengan kebudayaan sebagai ketegangan antara imanensi dan tendensi. Jadi ketika misalnya ada konflik, ketika ada perselisihan, di kebudayaan itu merupakan ketegangan. Kenapa? Karena ingin mencapai tujuan yang sama, ya. Kemudian sebagai upaya menyempurnakan kebudayaan, jadi kebudayaan itu juga ada beberapa yang sudah berkembang, ada yang beberapa yang sudah hilang, ada yang beberapa yang sudah dievaluasi kemudian berubah, gitu ya. Nah, ini. Jadi manusia sebagai makhluk budaya, jadi manusia sebagai makhluk budaya itu fungsi budaya itu budi dan daya, artinya akal dan budi, ya, akal dan budi. Jadi akal dan budi ini manusia itu sebagai animal tapi memiliki akal dan budi, ya. Jadi kalau manusia yang berbudaya itu adalah manusia yang berakal dan berbudi, itu, ya. Nah, kemudian jenis ragam kebudayaan di masyarakat. Ini coba kita klik, mudah-mudahan bisa, ya. Nah, ini pengertian kebudayaan itu sendiri banyak, ya. Banyak dari berbagai referensi, ya. Nah, dari berbagai referensi ini banyak pengertian tentang kebudayaan. Bisa kalian lihat nanti di PowerPoint, bisa kalian download di ini, ya, bisa kalian download di VLab. Ini banyak banget tentang kebudayaan, ya. Pengertian-pengertian budaya, kemudian fungsi kebudayaan, yaitu jadi pengertian kebudayaan itu dari berbagai definisi-definisi, kesimpulannya adalah kebudayaan itu bagaimana menggambarkan manusia yang berakal dan berbudi, ya, sehingga manusia itu bisa melaksanakan kegiatan sebagai makhluk sosial, itu, ya. Jadi makanya ya SBD itu lengkap, ya. Jadi nanti definisinya bisa kalian lihat
banyak tadi, ini definisinya banyak banget ya. Dari buku Suprapto ada 170 definisi kebudayaan. Ini ya, dari Ki Hajar Dewantara, dari Robert ini, dari Kissing, dari Kortaneningrat, menyatakan bahwa kebudayaan itu berarti seluruh gagasan, karya manusia yang harus dibiasakan, belajar, beserta seluruh hasil budi pekertinya. Itu ya. Itu untuk pengertian kebudayaan. Nah, sekarang kita lihat fungsinya. Oh, ini akal budi ya. Apa sih akal budi itu? Karena dikatakan budaya itu adalah akal budi. Jadi akal itu kemampuan berpikir manusia. Jadi walaupun dikatakan manusia itu sebagai makhluk animal, tetapi animal yang mempunyai akal dan budi. Jadi mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mempunyai akal. Ya, punya akal itu unsur rohani dan budaya. Jadi unsur hati. Dia punya budaya secara batiniah, ya. Secara batiniah budi ini menggiring atau membawa manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan batinnya. Jadi dia menimbang baik dan buruk sesuatu. Jadi kalau manusia berbudaya itu adalah manusia yang berakal dan berbudi, mempunyai pikiran, kemudian secara batin dia bisa menimbang, oh ini baikkah dilakukan, ini burukkah dilakukan, gitu ya. Kemudian bagaimana fungsi kebudayaan itu sendiri? Nah, ini fungsi kebudayaan, ya. Fungsi kebudayaan itu sendiri. Nah, ini bagaimana manusia itu diajak hidup lebih baik, ya, lebih manusiawi dan berperi kemanusiaan. Ini 3 intinya fungsi dari budaya. Ya, jadi bagaimana manusia itu dengan nilai-nilai kehidupannya dapat bertahan, membawa masyarakat pada taraf hidup tertentu, mengajak masyarakat atau manusia itu sendiri bisa hidup lebih baik, bisa lebih manusiawi dan berperi kemanusiaan, gitu ya. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan yang lain dengan budaya itu sendiri. Oke. Oke, sip. Kemudian kembali, bagaimana sih manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan? Ini ya. Nah, manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan itu tadi Ibu sampaikan bahwa dengan akal, intelijensi dan intuisinya, ya, kemudian punya perasaan, punya kemauan, punya fantasi dan punya perilaku. Itu intinya, ya. Jadi itu inti dari manusia dan kebudayaan. Nanti ini kalian bisa baca sendiri ya di PowerPoint yang kalian bisa download di VLab ya. Oke. Sip, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Francisca, terima kasih sudah on cam. Ya Bu, terima kasih. Oke. Baik, masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Mohon maaf, ini kalian sudah, saya stop share dulu ya. Ini kalian sudah 40 orang, tetapi di Siakat itu baru 39 orang ya. Ibu coba absensi dulu ya. Sebelum kita, jadi sembari Ibu absensi, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau mencoba membuka VLab untuk buka materi, untuk melihat materi boleh silahkan. Ibu buka dulu hidden-nya. Bentar ya. Oke. Silahkan kalian kalau ada yang mau
Oke, sembari Ibu buka absensi di Siakat ya. Ibu share screen dulu Siakatnya ya. Oke, di sini ini dia. Hanya 39 orang. Ya. Ibu presensi dulu ya. Sembari kita cari siapa yang tidak ada di sini. Ntar dulu ya. Ibu sudah buka VLab, silahkan kalian download materinya sembari Ibu presensi. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ibu selesaikan dulu di sini. Oke, sebentar ya. Kita lihat presensinya ya. Kelas ini, oh KRS-nya. Oh, KRS kalian belum pada valid ya. Jadinya belum bisa di absensi di sini. Nanti Ibu. Si pen-nya tidak ada daftar nama mahasiswa kah yang diberikan sama akademiknya? Si pen mata kuliahnya? Di sini belum ada daftar nama kalian. Di Siakat belum ada daftar nama kalian. Ini kalian lengkap ya 40 orang. Oke, silahkan kalian buka VLab masing-masing. Boleh kalian lihat materi di VLab-nya. Silahkan Ibu kasih waktu 5-10 menit. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, Ibu tunggu. Silahkan. Nggak usah buka videonya dulu, buka materinya saja dulu. Videonya akan kita bahas di praktikum. Maaf Bu, Ya, silahkan. boleh izin QC nggak? Boleh, silahkan. Boleh. Silahkan. Ya, jangan sampai sudah situ. Ya, silahkan, silahkan. Oke, ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, kalau tidak ada masih bingung ya ini apa ya? Oh seperti ini toh yang namanya ilmu budaya dasar. Jadi manusia dengan kebudayaan intinya adalah kita digiring, kita diajak bagaimana sih manusia itu sebagai objek dari sebuah kebudayaan ya. Jadi manusia itu kita diarahkan bagaimana manusia itu sebagai objek menjadi sebagai makhluk ciptaan yang mempunyai akal dan budi sehingga bisa
menyelesaikan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan menggunakan akal budinya tersebut, gitu ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita stop Zoom-nya di sini. Kita akan masuk di link yang kedua ya, untuk link praktikum ya. Oke, cukup ya. Di Sipennya tidak ada daftar absen, daftar presensi ya yang diberikan oleh akademik ya. Ya, karena di Siakat tidak ada daftar nama kalian, tapi ini alhamdulillah lengkap, 40 orang lengkap, hadir lengkap ya. Oke, sekian pertemuan teori kita ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu di link Zoom berikut ya. Kalian tinggal klik di link Zoom yang satu untuk kita di mata kuliah praktikumnya. Sekian pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.